Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Inaryansyah dari Institut Miftahul Huda, Subang, Pamanukan, dari Prodi Hukum. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sosiologi hukum. Tujuannya mungkin kita agar mendapatkan pengetahuan baru dan menambah wawasan. Untuk selanjutnya, mungkin yang pertama langsung saja masuk kepada pengertian sosiologi hukum ya. Jadi apa itu sosiologi dan hukum? Yang pertama, tujuannya yaitu mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Karena kebanyakan hukum dan masyarakat itu kadang tidak sinkron. Banyak pula masyarakat di Indonesia khususnya yang mana belum paham dan mengerti tentang hukum. Selanjutnya yaitu tidak hanya law in book, tetapi juga law in action. Selanjutnya yaitu mengkaji bagaimana hukum dibentuk, dijalankan, dipatuhi, dan dilanggar. Karena yang namanya aturan itu sudah pasti ada yang dipatuhi, ada yang juga dilanggar. Karena tak banyak pula orang yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh negara. Yang selanjutnya yaitu bagaimana pentingnya perspektif ya sosiologis, melihat hukum secara utuh bukan hanya aturan ya. Jadi hukum itu harus kita lihat secara utuh, bukan hanya aturan, tapi itu adalah norma-norma agar manusia itu hidup secara baik dan benar. Selanjutnya itu hukum adalah produk dan bagian dari dinamika sosial. Karena hukum tersebut adalah dibuat sedemikian rupa sesuai dengan keadaan, waktu, tempat, dan sebagainya, sehingga dari produk tersebut, dari hukum tersebut, jadilah bagian dari dinamika sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu dipengaruhi nilai, norma, dan struktur masyarakat. Karena dalam hukum tersebut perspektif sosiologis itu ya ada juga nilainya, ada juga norma-normanya, aturan-aturannya, dan struktur masyarakat. Struktur masyarakat itu kalau kita lihat dari yang terkecil seperti individu, keluarga, terus masuk lagi kepada yang lebih atas mungkin seperti RT, RW, desa, kabupaten, terus provinsi, dan juga negara. Itu struktur kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh klasik. Nah, di sini ada tokoh-tokoh klasik di dalam sosiologis. Ya, yang pertama itu ada Emil Durkheim, yang mana pokok pemikirannya menurut Emil itu adalah hukum sebagai cermin solidaritas sosial. Itu menurut Emil bahwa hukum cerminan ya kedekatan atau solidaritas, kekompakan daripada sosial masyarakat. Yang kedua ada Max Weber. Bagaimana pandangan tentang Max Weber tentang sosiologis? Yaitu hukum berkembang karena rasionalitas masyarakat. Jadi hukum
suatu hukum itu berkembang sesuai dengan pemikiran daripada masyarakatnya, sesuai dengan keadaan dan ketentuan yang berjalan sesuai dengan waktu. Itu pasti hukum itu selalu berubah, ya, karena hukum itu tidak bisa tetap dalam satu peraturan. Ketika ada permasalahan yang baru, ya kita harus ada yang namanya undang-undang atau hukum yang baru juga yang mengaturnya. Yang ketiga ada Karl Marx. Menurutnya hukum sebagai alat dominasi kelas penguasa. Ya. Nah, tidak hanya di global, ya, tidak hanya di negara-negara yang lain, termasuk di kita pun di Indonesia, kepenguasaan atau kepemimpinan itu adalah suatu terobosan atau untuk mendominasi suatu pemikiran seseorang agar dapat diaplikasikan dan dapat diterapkan di seluruh masyarakat. Dan dengan kekuasaan tersebut seseorang itu akan dapat bergerak bebas di dalam kepemimpinan pemerintahan manapun. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan hukum. Apa sih itu fungsi dan tujuan hukum? Hukum itu ada fungsinya, di mana fungsi itu pasti akan ada tujuan, ya. Tujuan hukumnya apa? Yang pertama adalah alat kontrol sosial, ya. Karena ketika manusia tidak ada hukum yang mengaturnya, maka manusia ini hidup akan seenaknya saja atau tidak punya aturan dan batasan, sehingga adanya hukum tersebut yaitu sebagai alat kontrol sosial. Yang kedua ada rekayasa sosial. Karena begini, hukum itu adalah hasil rasionalitas manusia atau para pemimpin yang membuat undang-undang atau hukum di suatu negara berdasarkan kebutuhan primer bisa jadi, atau kebutuhan yang memang terjadi di dalam ranah masyarakat umum. Sehingga rekayasa sosial ini adalah salah satu jalan agar manusia di sosial tersebut, manusia atau masyarakat tersebut itu hidup dengan aturan, tidak sewenang-wenang dan tidak semena-mena. Nah, selanjutnya adalah sarana integrasi masyarakat. Dan yang keempat ada instrumen politik dan keadilan sosial. Nah, disinilah peran fungsi dan tujuan hukum, yaitu salah satunya instrumen politik. Karena kalau kita lihat, hukum itu paling banyak dibuat dan memang yang membuatnya juga harus orang-orang berpolitik dan mempunyai kekuasaan. Sehingga di sini disebutkan bahwa instrumen politik dan keadilan sosial. Karena dengan hukum itu bisa mencapai keadilan yang dimana setara dengan yang lainnya, walaupun dalam kenyataannya praktek hukum itu sangatlah sulit karena banyak sekali tumpang tindih antara yang baik dan yang tidak baik, antara yang benar dengan yang salah. Kesimpulannya agar tidak terlalu lama. Yang pertama adalah hukum tidak terlepas dari kehidupan sosial. Yang kedua, sosiologi hukum yaitu cara memahami hukum secara nyata. Dan yang ketiga, hukum bukan sekedar pasal atau tulisan, tapi hidup di tengah masyarakat. Karena di tengah-tengah masyarakat
itu pasti ada hukum yang berlaku. Dan yang selanjutnya yaitu ada pendekatan sosiologis membuat hukum itu lebih adil dan kontekstual. Ya, mungkin itu sekilas yang bisa saya bahas tentang sosiologi hukum. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.